Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, Leonardo punya gagasan khusus tentang cinta. Life without love is no life at all. Kalau hidupmu tidak ada cintanya, unsur cintanya tidak ada, maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup. Buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta? Yang membahagiakan itu cinta. Kalau tidak percaya, ya coba kamu alami. Karena unsur yang paling mulia, unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita, fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta. Selain manusia tidak. Jadi hidup tanpa cinta is no life at all. Terus ada quote selanjutnya, if there is no love, what then? Kalau tidak ada cinta, terus gimana kita harus hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya. Ketika tidak ada cinta, maka hidup kita isinya adalah pamrih-pamrih, interest-interest, kepentingan-kepentingan, egoisme-egoisme. Yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh cinta. Bukan budak cinta loh ya. Ya. Kita butuh cinta. Nah, meskipun begitu, katanya Leonardo, semakin dalamnya rasa akan semakin besar sakitnya. Sakit itu tidak harus nunggu diputus loh ya. Meskipun tidak putus, itu cinta itu kan perjuangan. Cinta itu pengorbanan. Yang pertama dikorbankan itu ego, dan itu sakit. Mengorbankan ego itu kan sakit. Kamu pinginnya ABC, tapi karena ada dia yang ABC harus kamu ganti DEF. Loh, itu kan pengorbanan dan itu sakit. Tapi sakitnya cinta itu nikmat. Cuma ini hanya diketahui yang pernah. Yang tidak akan tahu. Maka kalau ingin tahu, cintalah. Iya. Oke. Atau kalau memang tidak ada yang objek yang bisa kamu cintai, ya pokoknya cintailah apa saja. Iya. Ya paling tidak cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Ya malah iklan. Terus, tapi kalau ingin bercinta secara cerdas, lihat quote selanjutnya itu. Tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci sebelum dimengerti. Seseorang tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau ia belum memiliki pengetahuan tentangnya. Cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai. Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit, cintamu pun hanya akan sedikit. Atau sebenarnya bukan cinta. Jadi katanya Leonardo, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya, alamatnya di rumah mana, terus malam minggu kamu apel. Kenal itu kamu paham ihwal dirinya. Makanya kalau katanya Erich Fromm, kan salah satu komponen cinta itu knowledge. Kamu harus tahu, punya pengetahuan, dan mengejar pengetahuan tentang yang dicintai. Semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai, biasanya cinta ini akan semakin besar. Kalau tidak, berarti itu bukan cinta. Jadi misalnya, Pak, saya tambah kenal dirinya, tambah tidak cinta Pak saya terhadap dirinya. Misalnya begitu. Oh, berarti itu tadi bukan cinta. Itu tadi kamu masih negosiasi, masih bersyarat.
Aku cinta kalau kamu A, B, C, D. Sekarang terbongkar ternyata kamu D, E, F, G. Jadi aku sekarang tidak cinta lagi. Jadi berarti bukan cinta. Kalau tadinya cinta sih Pak, tapi semakin saya dalami, saya kenal, wah saya malah tidak cinta lagi sekarang. Oh itu berarti belum cinta, kamu masih dagang. Kamu masih kalkulasi kira-kira aku untung apa enggak. Jadi kalau itu memang jatuh cinta beneran, cinta yang sejati, seperti apapun dirinya akan kamu terima. Cuma cinta juga ada care dan responsibility. Kalau itu jelek, kamu akan berusaha mengubah dalam konteks cinta. Tidak kok cinta berubah jadi benci. Kalau cinta berubah jadi benci, biasanya memang itu bukan cinta. Masih kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oke, terus mereka yang jatuh cinta dengan tindakan saja tanpa ilmu seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas. Maka kamu juga harus belajar cara mencintai yang baik. Karena kalau tidak, mungkin cinta akan membawamu kemana yang tidak jelas. Pahami ilmunya juga. Terus nothing strengthen authority so much as silence. Yang paling kuat adalah kediaman, keheningan. Ini sarannya Leonardo untuk tidak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitarmu. Diam itu dahsyat. Kalau tidak percaya, kalau kamu punya teman pendiam, itu kan lebih membuatmu agak gimana daripada yang cerewet. Jadi yang ngomongnya dikit-dikit tapi mantap itu kan lebih luar biasa daripada yang ngomongnya banyak tapi tidak jelas. Kamu juga butuh momen-momen kesendirian. Kenapa sih tidak harus terlalu banyak terpengaruh? Katanya Leonardo da Vinci, kalau engkau sendiri, engkau memiliki dirimu sepenuhnya. Kalau engkau ditemani oleh satu orang, engkau hanya memiliki dirimu setengahnya, bahkan kurang. Karena eksistensimu harus negosiasi dengan eksistensi temanmu yang lain. Sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal, dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam situasi yang sama. Jadi momen kesendirian itu penting. Kenapa kok kita butuh momen kesendirian? Karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena kalau bersama orang lain ada negosiasi. Kamu tidak bisa full sesuai keinginanmu karena akan tabrakan dengan keinginan orang yang bersamamu. Kalau kamu berdua berarti dirimu tinggal setengah. Atau mungkin kalau dia ngambilnya banyak ya dirimu bisa lebih dari setengah. Semakin banyak orang semakin kamu harus negosiasi dengan banyak orang. Jadi kamu butuh momen yang kamu menikmati dirimu sendiri, hidup sebagai dirimu sendiri. Kalau bareng-bareng kayak gini kan kamu harus memperhatikan kiri kanan. Sebenarnya kamu pengen selonjor sejak tadi, tapi kalau aku selonjor yang depan ketendang, nanti rame lagi, belum gelasnya misalnya. Itu kan jadi dalam hidupmu carilah momen-momen yang kamu bisa menikmati dirimu sendirian. Semakin banyak orang terlibat, semakin kamu harus ngomong aja kan diatur kalau semakin banyak orang. Tadi saya mau misuh tidak berani, mau ngomong saru tidak berani, mau ngomong kenapa banyak orang. Tapi kalau di kamar sendirian, misuh-misuh sak kapoke tidak masalah kan. Kamu sejak tadi pengen misuh-misuh ngaji tidak selesai-selesai setelah ngantuk misalnya. Tapi kan tidak berani banyak orang lain. Nah nanti mungkin kamu saking nggak kuat terus ke kamar mandi kan sendirian. Kamu baru misuh-misuh sak kapoke. Nah itulah gunanya momen kesendirian. Mewujudkan dirimu seutuhnya sehingga kamu bisa terus mencermati, oh ternyata aslinya diriku itu ini toh. Kalau kamu tidak punya momen kesendirian, biasanya tampilan dirimu itu selalu bias, tidak asli. Karena kamu harus menyesuaikan dengan maunya orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.